Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabliego dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu guru pendidikan agama Islam yang pada saat ini masih menunggu notifikasi pengumuman pemanggilan sebagai peserta PPG PAI Kemenak tahun 2025, semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting tentang ada 9 hal penting yang wajib diketahui oleh mahasiswa PPG PAI Kementerian Agama tahun 2025. Apa saja 9 hal tersebut? Mari kita simak videonya. Sebelumnya, kita harus persiapkan sebagai peserta PPG PAI tahun 2025. Yang pertama adalah kondisi kesehatan Bapak Ibu. Silahkan mulai sekarang dijaga kesehatannya, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kuota internet atau paket data. Mode PPG pada tahun ini adalah mode daring, otomatis nanti diperlukan akses internet. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu mulai sekarang dipersiapkan kuota internet yang cukup atau nanti Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fasilitas IndiHome yang berada di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ketiga adalah manajemen waktu. Ini sangat penting Bapak Ibu karena PPG ini sifatnya fleksibel. Begitu juga dengan nanti waktu belajar modul mandiri, kemudian mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu waktunya lebih fleksibel, bisa saja pagi, kemudian bisa saja sore atau siang, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa nanti diadakan Zoom dan sebagainya di waktu malam, biasanya setelah sholat maghrib atau jam 9 malam. Jadi ini sangat penting sekali yaitu bagaimana kita mengatur waktu supaya nanti kita tetap aktif dan ikut selama kegiatan PPG. Karena nanti bisa saja dosen pembimbing atau dosen pengampu bisa memberikan kita tambahan materi di waktu malam dan sebagainya. Kemudian yang keempat yang harus kita persiapkan adalah media online yang diperlukan untuk mengirim tugas. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus persiapkan email yang aktif. Jangan lupa dicatat emailnya, kemudian dicatat passwordnya supaya tidak mengganggu kegiatan pengiriman tugas. Kemudian mulai sekarang Bapak Ibu harus belajar bagaimana menyimpan file atau dokumen di Google Drive karena nanti sering sekali di dalam pengumpulan tugas atau mengirim tugas itu yang dikirim adalah link dokumen yang ada di Google Drive. Kemudian Bapak Ibu juga harus persiapkan sekarang belajar membuat channel YouTube. Nanti digunakan ketika melaksanakan PPL, ujian kinerja, dan tugas lainnya. Dan lain-lain. Nanti dipersiapkan saja ini 3 hal penting Bapak Ibu mulai dari email aktif, kemudian Google Drive, dan akun YouTube. Nanti hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan bagaimana cara membuat email, Google Drive, dan YouTube, nanti Bapak Ibu bisa mencari di YouTube bagaimana cara membuatnya. Atau nanti Bapak Ibu bisa diskusi di kolom komentar video ini. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu kita pahami di sini adalah PPG pada tahun ini disebut dengan PPG dalam jabatan transformasi plus. Itu durasi waktunya sangat singkat sekali yaitu 49 hari. Kami dulu di tahun 2023 dan 2024 masih PPG dalam jabatan itu kurang lebih 5 bulan atau 4 bulan. Kalau sekarang ini cukup 1,5 bulan. Baik Bapak Ibu, sekarang di sini saya akan sampaikan 9 hal penting yang harus Bapak Ibu catat supaya tidak ketinggalan informasi. Yang pertama bahwa setelah nanti Bapak Ibu menerima notifikasi di akun atau siaga, Bapak Ibu nanti akan diberikan orientasi mahasiswa. Nanti LPTK akan
membuatkan grup Bapak Ibu baik di grup WA dan sebagainya, nanti diinformasikan melaksanakan orientasi mahasiswa secara daring. Nanti di sana pihak dari LPTK akan memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu tentang jalannya proses PPG Transformasi Plus tahun 2025 ini. Ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 1 sampai 2 Maret. Namun nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan kegiatannya selama 1 hari, yaitu periode 1 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025. Kemudian nanti selama PPG Bapak Ibu harus belajar secara mandiri melalui LMS. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak Ibu masing-masing akan memiliki akun LMS seperti ini, yaitu yang digunakan adalah nomor akun yang ada di Siaga atau Emis, kemudian passwordnya nanti Bapak Ibu akan bisa mengerjakan belajar mandiri di dalam akun LMS tersebut. Kemudian yang kedua di sini yang Bapak Ibu harus ketahui adalah nanti Bapak Ibu akan melakukan belajar mandiri yang disebut dengan modul profesional. Ini dilaksanakan selama 10 hari, yaitu tanggal 3 sampai dengan 12 Maret tahun 2025. Adapun modul profesional yang dimaksud tadi yaitu kita pelajari selama 10 hari. Di sini kami dulu waktu tahun 2023 dan 2024 ada 6 modul profesional. Yang pertama akidah akhlak, kedua Al-Quran hadits, 3 fikih, 4 SKI, 5 struktur keilmuan PAI, 6 PAI kontemporer. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar mandiri melalui LMS yaitu modul pedagogik. Modul pedagogik ini dilaksanakan selama 10 hari mulai tanggal 13 sampai dengan 22 Maret 2025. Adapun modul pedagogik di sini ada 4. Yang pertama teori belajar dan pembelajaran, 2 perkembangan peserta didik, 3 pengembangan profesi guru, 4 evaluasi pembelajaran. Setiap modul profesional maupun pedagogik tadi, setiap modul itu memiliki tagihan tugas. Nah, jadi tagihan tugas setiap modul itu yang pertama adalah kita diminta nanti meresume atau merangkum dari masing-masing modul. Nah, jadi biasanya dalam satu modul itu terdapat 4 kegiatan belajar yang disingkat dengan KB. Mulai dari KB1, KB2, KB3, dan KB4. Nanti setiap KB itu kita harus merangkumnya. Kemudian tugas problem based learning atau PBL nanti akan diberikan format di akun masing-masing. Dan yang ketiga, setelah selesai meresume KB1, KB2, KB3, dan KB4, selanjutnya nanti di akhir modul itu kita akan diberikan tes formatif seperti ini. Kemudian di dalam akun seperti ini nanti kita bisa melakukan diskusi di LMS. Jadi semuanya akan dinilai oleh dosen yang ditugaskan. Kita harus aktif komentar, kita harus aktif diskusi di dalam LMS karena itu masing-masing punya nilai yang akan dinilai oleh dosen yang ditugaskan. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu di sini. Contohnya di sini adalah modul pengembangan profesi. Nanti di sini akan tampil menu-menunya. Ada tugas resume, ada analisa bahan ajar, tugas PBL, tes akhir modul, kemudian materi tambahan, ada tugas remedial, dan review soal pretest. Kemudian yang keempat yang perlu kita ketahui adalah modul pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini dia akan dipelajari selama 10 hari mulai 23 Maret sampai dengan 5 April 2025.
Seperti biasa, setiap modul itu juga mempunyai tagihan masing-masing seperti yang modul profesional dan modul pedagogik tadi. Di modul perangkat pembelajaran ini, tagihan tugasnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada nanti kita diminta untuk menganalisis capaian pembelajaran atau analisis CP. Kemudian menganalisis alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian menyusun materi ajar, kemudian LKPD, ada media, kemudian menyiapkan alat peraga, dan instrumen penilaian. Jadi sederhananya ada 7 hal ini nanti akan dipelajari di dalam modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, nanti hasilnya adalah setelah kita berhasil membuat perangkat pembelajaran dari analisis CP sampai dengan instrumen penilaian, selanjutnya nanti hasilnya itu perangkat yang sudah jadi bisa dijadikan sebagai administrasi untuk kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Kami sudah jelaskan di video-video sebelumnya bahwa nanti PPL itu kami dulu tiga kali PPL, yang pertama PPL 1, kemudian PPL 2, dan PPL 3. Nah, jadi administrasinya itu kita bisa menggunakan hasil yang sudah dibuat dari modul perangkat pembelajaran tersebut. Karena sudah lengkap analisis CP sampai dengan instrumen penilaian. Kemudian ada juga di dalam modul perangkat pembelajaran itu namanya modul penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi membuat rencana penelitian tindakan kelas ini nanti kita diminta untuk membentuk atau membuat proposal PTK. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa membentuk proposal PTK, namun disederhanakan. Nah, di sini bisa nanti Bapak Ibu bisa cari di internet. Bapak Ibu bisa mencari bagaimana bentuk proposal PTK. Nanti itu disusun, kemudian diajukan ke dosen pembimbing, nanti itu akan dinilai juga. Kemudian yang kelima, hal yang Bapak Ibu hal penting yang wajib diketahui adalah induksi dan tryout. Kegiatan induksi dan tryout ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 6 sampai dengan 9 April tahun 2025. Induksi ini nanti Bapak Ibu, mahasiswa akan diberikan penjelasan oleh LPTK atau dosen hal-hal yang berkaitan dengan uji kinerja atau UKIN. Nanti pada tanggal 6 sampai dengan 9 April ini, pihak LPTK biasanya melakukan Zoom secara daring bersama mahasiswa secara umum. Nanti akan dijelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam uji kinerja, apa saja persyaratannya, bagaimana bentuk penilaiannya, semua nanti akan disosialisasikan atau diberikan pemahaman oleh LPTK melalui Zoom meeting. Kemudian yang kedua, tryout. Nanti pada kegiatan tryout ini, mahasiswa akan diberikan soal tryout melalui link Google Form atau media lainnya. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa PPG sebelum melaksanakan ujian pengetahuan sebagai awal dari persiapan UP. Nah, setelah pelaksanaan UKIN ini, nanti kita akan diberikan soal tryout. Itu soalnya, kalau kami dulu sebanyak 120 soal, kita jawab melalui Google Form. Nanti akan diumumkan juga nilainya per mahasiswa berapa, kemudian ketuntasannya bagaimana, apakah lulus atau tidak lulus. Sini sebagai uji coba untuk mempersiapkan diri mahasiswa menghadapi atau melaksanakan uji pengetahuan atau UP. Kemudian yang keenam, hal yang wajib diketahui oleh mahasiswa PPG adalah unggah atau upload video pembelajaran PPL. Sini dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 13 April 2025. Nanti
pada waktu mengunggah atau mengupload video pembelajaran ini biasanya nanti yang diupload itu adalah link video yang sudah diupload di platform YouTube. Nah, tadi di awal hal penting juga yang dipersiapkan adalah channel YouTube Bapak Ibu. Nanti hasil pengeditan video pembelajaran PPL ini itu dibuat sebaik mungkin. Yang penting sudah kelihatan 3 kegiatan di dalam PPL tersebut. Yang pertama adalah pembelajaran kegiatan pendahuluan, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nanti itu digabung menjadi satu video secara utuh dan diupload ke platform YouTube Bapak Ibu. Nanti link YouTube itu akan disematkan atau akan dikirim melalui LMS. Seperti ini tampilannya. Nanti ada menu video pembelajaran. Ketika diklik, nanti nilai upload atau video yang kita upload itu nanti akan dinilai oleh dosen atau guru pamong. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kami dulu waktu PPG membuat video pembelajaran tentang menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Dan di sini juga setelah dinilai, nilai dari dosen sudah tampil seperti ini contohnya 86, kemudian nilai dari guru pamong 88. Nah, nanti hasil dari video Bapak Ibu itu juga kita akan melakukan review di sini. Mahasiswa bisa menulis komentar di sini, kemudian dosen dan guru pamong juga bisa memberikan penilaian di review atau yang sering kita sebut dengan diskusi di dalam LMS dan semua itu ada nilainya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh adalah uji kinerja atau UKIN. Uji kinerja atau UKIN ini akan dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal 14 sampai dengan 20 April 2025. Hal yang perlu kita kirim pada kegiatan uji kinerja ini adalah ada 6 hal. Yang pertama adalah file publikasi Bapak Ibu. Ini bisa bersifat atau bisa Bapak Ibu buat publikasi seperti PTK dan sebagainya. Kemudian ada refleksi, lalu ada pencarian informasi, ada inovasi, prestasi atau piagam, dan pengabdian. Nah, jadi Bapak Ibu, 6 contoh ini atau 6 berkas atau yang diupload di uji kinerja ini nanti Bapak Ibu bisa melihat contohnya di link yang ada di deskripsi video ini. Nanti Bapak Ibu bisa download dan Bapak Ibu bisa sesuaikan apa saja yang masuk ke publikasi, kemudian apa saja yang masuk ke refleksi, pencarian informasi, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa klik link deskripsi yang ada di video ini. Nanti Bapak Ibu bisa download secara gratis. Kemudian yang ke-8 adalah uji pengetahuan atau UP. UP ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 21 sampai dengan 22 April 2025. Jadi Bapak Ibu nanti bisa saja masuk sebagai peserta UP pada tanggal 21 atau pada tanggal 22. Nanti di kegiatan UP ini, di sini yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah nanti ada aplikasi SEB UP PPG. Nanti Bapak Ibu bisa install di laptop. Kemudian nanti ada file yang kedua yaitu file login, ada file mulai UPPPG. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus siapkan laptop yang sesuai atau yang bisa dipakai pada kegiatan UP nanti. Nah, nanti pada UP ini, sini ada 120 soal yang kita jawab selama 180 menit. Jadi 1 jam 20 menit, 2 jam, berapa jadinya 180, berarti 2 jam 20 menit. Jadi di sini UP ini dilaksanakan berbasis domisili. Artinya Bapak Ibu tidak difokuskan ke satu tempat semua mahasiswa,
Bisa saja Bapak Ibu lakukan di rumah, di sekolah, atau di tempat yang benar-benar nyaman dan tidak ada gangguan. Jadi nilainya itu diatur oleh pusat. Inilah yang menentukan nanti Bapak Ibu hasil dari uji pengetahuan atau UP ini. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman. Jadi di sini setelah kita melewati mulai dari kegiatan belajar mandiri, pendalaman modul sampai dengan UP, hal yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman. Pengumuman ini dilaksanakan selama 1 hari. Jadi bisa saja rentang waktunya itu tanggal 23 sampai dengan 27 April 2025. Nah, lagi sekali di sini saya tekankan sebagai pengetahuan akhir bahwa 49 hari aktif selama PPG tahun 2025 ini dengan rincian yang sudah kita bahas tadi, mulai dari orientasi mahasiswa sampai dengan pengumuman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan mulai dari awal tadi yaitu 9 hal yang yang perlu kita ketahui sebagai peserta PPG tahun 2025 ini semoga bermanfaat, jaga kesehatan, semoga Bapak Ibu lancar dalam melaksanakan PPG dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Salam Guru PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.